Shalom, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Renungan hari ini, Jumat 6 Mei 2022, diberi judul Transformasi Hidup Yosabat. Tertulis dalam 2 Tawarik 22 ayat 11. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Bacaan harian tertulis di dalam 2 Tawarik 22-24. Dalam pembacaan Alkitab hari ini kita akan menemukan sebuah kisah keluarga kerajaan yang sangat tragis. Atalia demi sebuah tampuk kekuasaan yaitu tahta kerajaan Yehuda dengan tega menghabisi nyawa cucu-cucunya. Di tengah situasi yang mengerikan ini, Yosabat putri dari Atalia menyelamatkan nyawa keponakannya, Pangeran Yoas, dari kebengisan sang nenek. Dan bersama dengan suaminya Imam Yoyada, mereka menyembunyikan sang pangeran di Bait Allah selama 6 tahun. Pada tahun ke-7 mereka bersama rakyat Yehuda mengangkat Pangeran Yoas menjadi Raja Yehuda serta meruntuhkan pemerintahan Ratu Atalia. Salah satu yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosabat adalah ia mengalami transformasi hidup dalam rumah Allah. Yosabat adalah cucu dari Raja Ahab dan Ratu Isabel, keturunan penyembah Baal, namun ia menjadi istri Imam Yoyada dan hidup dalam rumah Allah. Orang-orang yang hidup dalam rumah Allah selalu akan menerima pengajaran lewat firman Allah dan mengalami transformasi hidup. Yang dimaksud dengan transformasi hidup adalah perubahan, baik yang bersifat radikal atau seketika maupun progresif atau bertahap, yang diperlukan untuk memampukan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk dapat kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Rumah Allah atau gereja adalah alat atau agen transformasinya Allah, dan Allah sendirilah sang transformator itu. Transformasi hidup yang dialami Yosabat memampukannya untuk tidak kompromi dengan dosa. Yosabat tahu apa yang dilakukan ibunya, Ratu Atalia, adalah sesuatu yang salah, dan ia tidak berkeinginan sama sekali untuk mendukung perbuatan dosa tersebut. Yosabat tahu kehendak Allah bahwa kerajaan Yehuda diberikan kepada keturunan Raja Daud, bukan kepada ibunya. Tepat seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12, orang yang mengalami transformasi hidup dapat mengerti dan memahami kehendak Allah yang sempurna. Refleksi. Bagaimana dengan transformasi hidup kita? Maukah kita mengalami transformasi hidup dalam rumah Allah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati dan sadar akan dosaku dan siap untuk bertobat. Tuntun aku selalu untuk mengalami transformasi hidup. Amin. Power Statement. Jangan menghabiskan waktu berkutat dengan dosa. Alamilah transformasi hidup bersama Yesus.